Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan muda sekalian, semoga semuanya sehat dan Allah terus menjaga kita dalam kebaikan. Begitu juga jamaah umum yang mendengarkan kajian pada malam hari ini. Kita kembali membahas kitab Bulughul Maram, kitab nikah, dengan pembahasan pada malam hari ini di pertemuan keempat ya. Bulughul Maram, kitab nikah, serial keempat, cari istri yang penyayang. Ya, cari istri yang penyayang. Namun kalau di urutan sebenarnya ini urutan ketiga. Saya lompat kemarin, baru saya balik lagi. Sebelumnya di urutan keempat, terus saya balik ke urutan ketiga hadis tersebut. Hadis dalam Bulughul Maram ini. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan wa yaqulu tazawwajul waduda al waluda inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad was-sahahu Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk ba'ah, untuk berkeluarga. Nanti kita akan lihat apa pengertian ba'ah dalam hadis ini. Dan melarang kami dari tabatul. Tabatul itu membujang. Pengertian lengkapnya nanti akan kami terangkan lagi. Tabatul itu apa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah perempuan yang al-wadud, al-walud. Kalau di sini al-wadud, al-walud. Al-wadud itu berarti yang penyayang, al-walud yang subur. Terus ini mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku itu senang, berbangga sekali dengan di hadapan para nabi yang lainnya. Di hadapan para nabi yang lainnya karena banyaknya umatku pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat syarah dari atau penjelasan dari hadis tadi dari kitab Minha al-Allam karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, Minha al-Allam fi Syarah Bulughul Maram. Hadis ini dari Anas, diriwayatkan oleh Ahmad juga Ibnu Hibban, dan hadis ini la ba'sa birijalihi. Kata Syekh Abdullah Fauzan, tidak masalah dengan perawinya. Dan hadis ini juga punya penguat dari hadis-hadis setelahnya. Terus kalau kita lihat istilah dalam hadis ini disebut ya'muruna bil ba'ah, memerintahkan kami untuk ba'ah. Lihat, ba'ah di sini suruh merujuk pada pengertian sebelumnya. Ba'ah itu kalau di pengertian sebelumnya ya, man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah itu punya makna ya, kalau yang sebelumnya kita bahas tuh al-ba'ah itu punya makna. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memaknakan dengan jima, ada yang memaknakan dengan kemampuan untuk menikah. Jadi dia punya kemampuan untuk memenuhi mahar, punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Dan Syekh Abdullah Fauzan itu katakan, pendapat kedua ini yang katakan kalau ba'ah itu maknanya adalah mampu memberikan nafkah dari sisi mahar, dari sisi nafkah,
ya mampu dalam hal menikah, yaitu memberikan mahar dan memberikan nafkah. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau kita terjemahkan tadi ya'muruna bil ba'ah, maksudnya adalah memerintahkan kami untuk menikah. Al-ba'ah ini kita artikan menikah. Jadi memerintahkan kami untuk al-ba'ah, memerintahkan kami untuk menikah. Ya. Lalu melarang kami dari tabattul. Tabattul itu apa? Aslu tabattuli al-inqita'u. Makna tabattul itu memutus. Yang dimaksudkan sini adalah al-inqita'u 'aniz zawaji wa may yattabi'u minal maladhi ilal ibadah. Yaitu dia enggan untuk menikah. Ini tabattul ini ya. Tabattul itu enggan untuk menikah. Ingat ya. Enggan untuk menikah. Ya cuma ingin bersenang-senang, sampai ada alasan enggak enggan untuk menikah ini ya juga alasannya untuk ibadah. Jadi di sini maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari tabattul, membujang, menjomblo, dan tujuannya untuk senang-senang saja, dia hidup tidak mau menikah. Terus yang kedua juga bisa karena tujuannya ingin ibadah. Ya, layaknya pendeta atau biarawatinya Nasrani. Kemudian disebut al-wadud. Al-wadud itu wawunya di fathah. Ini kata Syekh Abdul Fauzan itu sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah ini dalam istilah bahasa Arab ini isim fa'il. Isim fa'il bermakna sangat gitu. Kalau kita sebut al-wadud di sini berarti al-wadud di sini berarti sangat dicintai, dia sangat mencintai allati tatahabbabu ila zaujiha. Yaitu sangat dicintai pada suaminya, sangat dicintai oleh suaminya. Karena apa? Karena akhlak mulia yang dimiliki. Coba lihat ya, kita lihat dari sini ada sifat pertama nih. Ya, rekan-rekan muda atau para pendengar, para pemirsa sekalian bisa catat tuh. Sifat pertama itu al-wadud. Al-wadud itu adalah dicintai oleh pasangannya karena banyak kebaikan yang ia miliki. Ya, karena banyak kebaikan yang ia miliki dan akhlak mulia yang ia tampakkan, yang ditampakkan. Ya, bahasa kita kalau kita terjemahkan al-wadud itu penyayang, namun dalamnya seperti itu ya. Dicintai oleh pasangannya karena banyak kebaikan yang ia miliki. Dia sebagai seorang istri itu akhlaknya mulia. Akhlaknya luar biasa, manut pada suami, sifatnya qanaah, nerimo apa adanya. Sifat al-wadud ini ya sangat-sangat istimewa kalau wanita memiliki sifat tersebut. Kemudian sifat yang berikutnya lagi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-walud. Apa itu al-walud? Wawunya di fathah, ini sighah mubalaghah juga. Wifi yang Ustadz nyala nggak? Nggak nyala wifi-nya.
Nah, jadi sifat mubalaghah itu sifatnya bertambah kuat ya. Kalau misalnya kalimat ada atau kata dalam bahasa Arab ada rahimun, itu orang yang penyayang. Itu dari kata rahimun, maknanya sama. Tapi kalau dijadikan sigha mubalaghah, ini maknanya lebih kuat. Berarti benar-benar penyayang gitu. Nah, itu kalau rahim. Kalau di sini al-wadud tadi benar-benar dia itu menyayangi, benar-benar dia itu penyayang, benar-benar itu membuat suaminya cinta gitu. Jadi ada makna lebih mendalam lagi. Itulah istilahnya bahasa Arab itu. Pemilihan kosakata ini maknanya berbeda, walaupun mungkin kalau diartikan ini sama gitu, tapi yang ini punya makna lebih dalam daripada yang ini. Sehingga perlu dalami itu kalau bahasa Arab. Kalau orang dalami kayak tadi itu akan tahu, oh ini ternyata beda ya, ini bukan penyayang biasa ya. Nah, coba kita balik ya. Jadi al-walud adalah tadi sifat sigha mubalaghah mengikuti wazan yang sama juga dengan wadud, artinya kasiratul aulad wal injab. Ya. Punya banyak anak atau keturunan. Ini kalau dari janda, kita tahu janda ini punya keturunan gitu, mudah diketahui. Namun kalau dari gadis, kata para ulama, kalau dari gadis, ini bisa diketahui dari keadaan ibunya dan kerabatnya. Karena biasanya, ini keturunan di bawah ini nanti mirip dengan, ada sifat yang sama dengan orang di atasnya, dengan ibunya, dengan simbanya, dengan keluarga dekatnya, itu nanti sifatnya sama. Nah, apa hikmahnya Nabi SAW menggabungkan dua sifat ini? Ya, hikmah Nabi SAW, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua sifat ini. Artinya di sini digabungkan wadud al-walud. Di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, li'annal waluda idza lam takun wadudan, jika ada seorang wanita itu dia itu subur namun tidak wadud, tidak penyayang. Wanita itu subur namun tidak penyayang. Lam yurghab fi zawaji biha. Nah, itu dalam hal untuk menikahinya itu tidak begitu semangat. Maksudnya tidak terlalu tertarik untuk menikahinya karena iya dia punya banyak anak tapi sifat yang satu tidak punya, dia tidak menyayangi gitu. Sedangkan wal wadudu idza lam takun waludan, kata Syekh Abdullah Fauzan, jika dia itu penyayang namun tidak memiliki keturunan, lam yahsul matlub, maka si suami kan pingin sekali ada keturunan, maka tujuan dari pernikahan atau tujuan dari suami ini tidak tercapai. Wa huwa taksiratul ummah bi kasrati tawaludi, yaitu tujuan dari nikah itu kan untuk punya keturunan supaya umat Islam ini jumlahnya banyak. Jadi sekali lagi, hikmah Nabi SAW itu menggabungkan dua sifat ini ya, kita bandingkan tadi. Jika walud tetapi tidak wadud, maka si laki-laki pasti kurang tertarik. Begitu juga jika wadud penyayang tetapi tidak walud, tidak memiliki banyak keturunan, maka tujuan punya banyak keturunan sehingga banyaknya umat Muhammad
tidak tercapai. Karena tadi kita lihat dalam hadis, inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Aku itu sangat berbangga sekali dengan sebab kalian punya banyak keturunan tadi. Aku sangat berbangga di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Karena pengikutku banyak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah hadis yang bisa diambil. Satu, hadis ini menunjukkan dilarang. Maaf, motivasi dulu ya. Kita diajak untuk semangat menikah. Dan ini para jomblo ini harusnya mendengar hadis ini dan semakin semangat untuk menikah. Karena dari menikah akan dihasilkan keturunan. Dan jumlah umat Islam semakin banyak. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Terus hadis ini juga jadi dalil dilarang hidup membujang dan tidak mau menikah. Padahal mampu untuk nikah. Ya, padahal dia mampu untuk menikah. Walaupun di sini alasannya untuk ibadah, sibuk tholabul ilmi dan semacamnya. Larangan ini, kata Syekh Abdul Fauzan, larangan ini bermakna haram. Karena juga kita dapat katakan enggan menikah berarti menyelisihi ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagaimana tadi sudah disebutkan juga, kita dianjurkan menikahi wanita yang punya sifat al-wadud dan al-walud. Al-wadud tadi apa? Penyayang, sangat penyayang. Dan al-walud yaitu subur, punya banyak keturunan. Terus hadis ini juga jadi dalil. Nah ini, dilarang membatasi keturunan. Seperti ini bukan, seperti ini tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini sebenarnya ini trik untuk melemahkan umat Islam. Ini umat Islam jadi sedikit gitu, kata Syekh Abdul Fauzan. Adapun di sini membatasi
cuma karena ingin mencegah dalam waktu tertentu saja, ya tidak permanen namun temporer sifatnya. Misalnya ini si ibu kebanyakan hamil. Dalam 6 tahun 3 kali hamil. Dokter sarankan ini banyak pendarahan yang terakhir, ini baiknya jarak untuk yang berikutnya diatur lagi lebih lama. Atau mungkin karena sesar nanti 3 kali, biasanya itu 3 kali batasannya. Nah setelah itu suruh batasi. Pokoknya setelah ini nggak boleh lagi. Karena rawan bagi si ibu. Membatasi di sini untuk temporer saja boleh, karena para ulama di sini ada yang beralasan dengan dalil azl, yaitu menumpahkan sperma itu di luar. Dan ini terjadi di masa sahabat dan Nabi SAW tidak melarang keras hal ini, menunjukkan bahwasanya hal ini masih boleh dilakukan. Berarti kalau sifatnya temporer saja sementara maka tidak terlarang. Jadi asalnya kita diperintahkan untuk punya banyak keturunan. Jadi, kalau ada yang tanya 2 cukup nggak? Oh enggak. Ustaz, program pemerintah gimana? Wah itu masalah lain. Kan nggak harus juga pemerintah nggak sampai nyiksa kita kalau punya anak lebih daripada 2, nggak berikan sanksi, nggak berikan hukuman, cuma anjuran saja. Nggak harus diikuti. Ya, ini kebanggaan Nabi SAW ini pada hari kiamat dengan punya banyak keturunan. Berarti kesimpulannya dari hadis tadi saya bacakan ulang. Ini hadis nomor 969 ya. Kalau di penomoran hadis yang saya pegang. Hadis ini Nabi SAW itu memerintahkan untuk menikah, 1, melarang membujang, terus nikahilah wanita yang al-wadud al-walud. Wadud itu penyayang, benar-benar pengasih, penyayang, al-walud subur. Terus kesimpulan dari hadis ini yang bisa kita ambil, kita disuruh menikah, jangan lama menjomblo, jangan lama membujang. Ya. Terus dilarang apalagi hidup membujang cuma tujuannya nggak jelas, tujuannya cuma ya ingin ibadah sekalipun, nggak boleh. Menikah lebih utama dan itu menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dianjurkan menikahi wanita yang punya sifat al-wadud, penyayang. Tahu dari mana? Ya bisa tahu dari keadaan dia dan teman-temannya, keluarganya tahu, tangga-tangganya tahu. Atau al-walud. Al-walud ini bisa tahu dari ibunya, simbahnya, ya kerabatnya, itu punya keturunan banyak nggak? Biasanya nanti mirip seperti itu. Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi kita ambil kesimpulan dilarang membatasi keturunan. Apalagi sifatnya permanen tanpa ada alasan yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, setelah itu sekitar 35 menit, monggo bisa bertanya. Zoom dulu sambil yang di WA siap-siap. Dan di telepon. Nanti bisa lihat nomor teleponnya di layar kaca ya, bagian dengar lewat itu. Nah, Ustaz, tafadhol kepada Ibu Husnul, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini dengan jomblo apa ummu ini? Jomblo ini. Ah iya, maaf. Ya, terus. Ya, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Saya mau tanya. Silakan. Pak Aruf sama Ikhwan. Terus? Dan qadarulahnya dulu itu kami udah menerima gitu kan sekeluarga. Tapi dari pihak keluarga saya itu ada yang merasa kok beda sama yang waktu perkenalan gitu. Maksudnya tidak sesuai wajah, face gitu? Bukan face sih, ya seperti apa yang dikenalkan dulu sama mediator itu berbeda gitu dengan yang kami terima gitu kan. Terus? Setelah itu kan kami sudah menerima, tapi keluarga memutuskan untuk membatalkan pinangan itu gitu. Ya sebenarnya belum melamar, cuman udah datang ke rumah memperkenalkan diri kayak gitu. Terus? Nah, setelah dipertimbangkan, akhirnya kami menerima kembali gitu. Nah, qadarulahnya itu waktu mau ke sini gitu, waktu mau datang ke rumah itu ada ini kayak kecelakaan gitu.
Tapi selama perjalanan ke sini itu perjalanan untuk kami saling mengenal, untuk kami saling mengetahui kayak gitu, selalu ada aja halangan-halangan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah itu termasuk tanda-tanda kalau memang kami tidak untuk dipertemukan atau gimana gitu? Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu tanda-tanda nggak cocok. Iya, Ada dua kemungkinan, saya nggak bisa fixkan itu gagal, nggak bisa jadi ujian dulu. Siapa tahu itu jodohnya gitu, kita kan nggak tahu. iya, Bisa jadi juga ya tanda-tanda, coba jalani dulu. Kalau memang ada ketidakcocokan nilai dari sisi agama, kelakuan, akhlak gitu, bisa ditolak, iya. nggak masalah. Iya, tapi kalau saya mau tanya satu lagi, Hmm. kalau perbedaan umur yang ya nggak signifikan sih menurut saya itu masih dalam tahap wajar gitu, paling enggak Umur berapa dengan umur berapa? umur 24 dengan 34 gitu. Jauh juga ya. Jauh juga ya tapi ya. Iya. Tapi saya dulu juga Biasanya gini, faktornya bukan ke kamu tapi ke orang tua. iya, orang tua sebenarnya orang tua emang berat gitu. Nah Ternyata itu pasti di setelah orang tua. saya iya, setelah saya ini tanya lagi ke orang tua, ternyata orang tua ada keberatan gitu. Nah biasanya orang tua bilang, Bu cari yang muda gitu, nggak ada yang muda apa? Ya, pasti gitu jawabannya. Iya, Itu rata-rata orang tua seperti itu memang. Jadi ya patut apa yang dikatakan orang tua di ini ditimbang-timbang juga. iya, lebih baik orang tua aja ya tadi ya. Iya. Ya, karena memang juga dari berbagai pertimbangan saya juga malah berat keragunya sekarang ini Iya. seperti itu. Baik, cukup ya. Iya, Baik. syukran. Satu lagi sebelum saya beralih ke telepon radio DS, monggo. Silakan Ibu Nurul, Mbak Nurul. Mbak Nurul silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Saya mau tanya Ustaz, apakah sifat penyayang itu selalu identik dengan kelemah lembutan? Bisa? Nggak cepat marah? Nggak banyak cerewet? Kata-katanya diatur? Nggak emosian? Banyak-banyak nahan diri? Lihat kondisi kapan marah, kapan tidak gitu. Banyak sifat penyayang ini sifat umum ya. Penerapannya itu banyak sekali dalam sisi ini, nanti dengan suami, nanti perlakuan dengan anak gitu. Jadi wadud itu kalimat kompleks, berlaku untuk banyak hal Berarti, gitu. kayak kalem gitu ya? Iya, kalem. Ya, dalam prakteknya tadi seperti saya sebutkan gitu. Sebenarnya nanti Satu lagi, sifat ini sudah bisa diketahui sebelumnya, tapi nanti ketika waktu berjalan ada saja perubahan-perubahan dari karakter si wanita gitu, bisa jadi berubah. Tapi kan kita tahunya sebelum nikah aja dulu, dari keseharian, oh pendiam dia, oh dia itu di rumah dengan orang tua manut, dengan ayahnya begini, itu tahu karakter kayak gini, tahu sebelum nikah itu tahu. Nanti kalau ada perubahan setelah nikah itu masalah lain. Gitu ya. satu lagi boleh Ustaz? Iya. Bagaimana kita sebagai akhwat itu mengetahui kalau calon suami kita itu penyayang atau tidak Ustaz? Penyayang atau tidak? Dari ini, pertama Iya. keilmuan dia, terus bagaimana dia itu ngaji, ke guru siapa. Guru punya pembawaan ke murid, itu pengaruh sekali. Gitu ya. Terus yang ketiga, sisi lingkungan. Bisa jadi lingkungan keluarganya, bisa jadi lingkungan dia itu bergaul di keseharian. Teman-temannya begitu. Mungkin teman kampus, teman di tempat ngajinya gitu. Itu bawa pengaruh signifikan juga. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, baik, saya beralih dulu. Telepon ada langsung? Baik, lewat. Nah itu ada, angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana ini?
dari hamba Allah di Tasik. Ya, silakan tanya apa nih? Iya, mau tanya nih Ustadz. Yang tadi kan Ustadz bilang tentang mencari istri Hmm. yang al-wadud. Nah, kalau itu sama al-walud. Ji. Kalau sebaliknya, kalau misalnya perempuan yang mencari suami yang kayak begitu, Ya tetap juga terus, sama juga. ah, Sama tetap juga. juga ya? Iya. Gitu. Ya karena kan banyaknya yang pas udah keturunannya banyak anak lihatnya, tapi pas perjalanan ternyata susah punya anak gitu. Tapi pas mereka bercerai ternyata salah satunya ada bisa punya anak dengan yang ini pendamping baru. Hmm. Berarti Maksud salah saya satunya tuh, mandul gitu ya. tapi kan nggak diketahui padahal Ji. sama-sama keturunannya punya banyak anak gitu. Dari keturunan keluarganya. Tapi pas mereka menikah ternyata ada salah satunya yang nggak bisa. Tapi pas bercerai baru ketahuan yang mana yang mandul gitu. Itu tuh berarti apakah harus bercerai atau bagaimana tuh Ustaz? Tidak juga, banyak juga yang belum dikasih keturunan tetap lanjut, ada yang punya anak angkat, ada yang tetap optimis, ada yang masih mau bersabar, ada yang sampai tua tetap langgeng juga. Oh gitu, jadi nggak masalah gitu Iya, ya. nggak masalah, tergantung Ya nggak harus ini, ya, habis iya. dengarin katanya nanti di akhirat harus banyak anak gitu, maksudnya yang lebih ini. Enggak, dia kan bisa punya anak kan, faktor utama anak itu ada kan nanti amal jariah. Kan amal jariah bukan hanya anak saja, dia bisa buka lewat yang lainnya. Dia punya anak asuh banyak, dia nyantuni anak yatim, dia kasih sodako terus, dia bangun masjid terus. Mungkin dia punya peluang lebih besar daripada yang punya keturunan. Oh gitu ya, ya Iya. Ustaz ya. Oh ya Ustadz, terus ini yang waktu hari apa tuh Ustadz kan bilang katanya kalau orang yang nggak sholat itu termasuk kafir. Iya. Terus kalau gimana kalau mereka sudah menikah, salah satunya itu nggak sholat, itu bagaimana hubungan mereka itu? Saya biasanya kadang ngomong seperti ini dalam rangka untuk membuat orang supaya sadar sholat gitu. Ya. Soalnya kalau saya beritahu nggak kafir kamu, oh dia santai aja, nggak apa-apa cuma dosa aja kok. Nah, itu nggak akan pernah sadar sholat. Jadi kadang satu momen tertentu kita harus tegas dengan menyampaikan ini hadisnya kayak gini loh. Namun kadang kalau saya realita, saya praktekkan beda kalau realitanya gitu. Realita misalnya tanya ini bapak saya nggak sholat nih Ustadz, dia boleh jadi wali nggak? Oh ini masalah lain nih, saya bilang. Ini masalah urusan di KUA, KUA itu masih bolehkan seperti itu, karena itu masih jadi wali, masih dianggap muslim dia. Oh iya, Ustaz, iya. Gitu. Oh iya Ustaz, satu lagi bisa nggak? Ini kan kebetulan kan kakak kan belum nikah, juga adek, tapi umurnya udah 40 ke atas. Nah itu bisa nggak ikutan yang katanya biro jodoh di rumah show? Bisa, tapi yang laki-laki saja. Kalau perempuan closing ini. Iya Bu. Soalnya ya perempuan terlalu banyak, laki-lakinya sedikit, jadi nggak balance, nggak seimbang, nanti timpang. Kemarin itu 1:5, ini sudah alhamdulillah sudah 1:3 atau 1:2 sekarang ini. Oh ya sudah. Ya udah. Nanti ada kabar lagi, insya Allah kita beritahu lagi. Oh iya, makasih Ustaz. Syukron. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca lewat WA dulu, YouTube dulu. Izin bertanya, rasa suka atau cinta ke pasangan wajarnya muncul sebelum khitbah atau setelah? Yang sejatinya yang tepat ya setelah dong, bukan sebelum. Kalau sebelum itu ya cinta yang enggak ini, ya mau dibilang nafsu ya nafsu gitu. Yang ada itu setelah. Dan setelah ini yang nanti buktikan nih benar enggak serius dia itu nikah, serius dia wujudkan cinta gitu. Jadi saya lebih memilih pernyataan ada yang mengatakan nanti mau cinta nanti setelah nikah saja, nanti belajar itu gitu untuk memahami,
belajar karakter pasangan, memahami dia bagaimana. Itu banyak ujian di situ. Kalau sebelumnya banyak gombal-gombal aja, apalagi kalau pacaran gitu. Ya, baik. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Khalid Ustaz di Tangerang. Silakan. Silakan. Halo. Iya Ustaz. Fokus ke telepon saja, nggak usah dengar siaran. Iya Ustaz. Iya, ngomong dengan saya langsung. Silakan. Saya umur saya 22 tahun Ustaz. Iya, terus? Dan kalau dari segi finansial saya udah siap menikah. Tapi ilmu saya masih kurang gitu Ustaz. Tapi di sisi lain saya udah wajib menikah gitu. Mau nikah Orang kapan? tua Kalau gitu? orang tua juga udah setuju untuk nikah gitu. Terus kamu mau nikahnya kapan kalau gitu? Saya menargetkan tahun depan gitu. Iya, bisa juga nggak apa-apa. Apa kendalamu mau memutuskan untuk menikah? Mungkin dari segi ilmunya juga Ustaz. Mungkin tauhidnya kurang gitu. Tinggal belajar dalam akidah, masih ada waktu. Kalau nggak siap-siap, nggak akan pernah siap-siap mau ini. Nanti tinggal tunggu tua dulu baru siap gitu. Halo? Iya Ustaz. Jadi kalau mau bilang saya belum siap, ya siapa saya nanti bilang belum siap gitu. Kematangan itu ada kalau ilmu ada biasanya. Betul, Ustaz. Ya, dalami agama terus, nanti dengan mendalami agama ini semakin matang. Kalau untuk setahun tuh kira-kira cukup nggak? Ya, masih wajar lah. Nanti sama dengan saya nikah umur 23 tahun. Itu ya? Cukup? Iya Ustaz. Cukup. Allah Ustaz. barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa hukumnya menikahi wanita mandul? Kan kadang tadi seperti di pertanyaan kita tidak tahu kalau dia nanti mandul gitu. Maka asalnya kan kita sudah melihat dari keturunan. Namun qadarullah yang terjadi dalam pernikahan berbeda. Nah, tadi ada yang tetap melanjutkan nikah, ada yang tetap mau bersabar, ada yang tetap mau berusaha terus gitu. Banyak sudah betul kayak gitu ya. Dan ada yang sudah ikhlas saja, sudah nggak ada keturunannya, sudah kita cari anak asuh. Dia punya anak asuh banyak, dia punya amal jariah banyak, sedekahnya banyak, dia bangun masjid di mana-mana gitu. Mungkin kalahkan orang yang punya keturunan, mungkin ada yang punya keturunan anaknya bandel, nakal, nggak pernah doakan orang tua, ngaji nggak bisa, sholat nggak pernah perhatikan gitu. Ya. Orang tua juga sedih itu punya anak kayak begitu. Yang ini beda keadaannya. Jadi bukan jadi suatu manfaat ya dengan adanya anak, banyak anak, tapi kita tidak didik, kita tidak bina, kita tidak ajarkan agama, enggak. Baru bermanfaat tuh kalau nanti ada pengaruh agama di situ. Jadi diingat baik-baik. Jadi pembahasan kita ini cuma pembahasan seorang wanita yang subur, punya banyak keturunan. Bukan berarti nanti punya banyak keturunan cuma punya banyak saja, nanti didiknya nggak bisa, ini nggak bisa. Maka tetap ada pertimbangan ini juga dong. Karena ada yang punya banyak anak juga malah ya sekolahnya nggak diurus, sekolahnya susah. Nah itu harus kan banyak pertimbangan dari sisi ekonomi, kamu punya kemampuan atau tidak gitu. Walaupun Allah buka pintu rezeki ya. Tapi ya makin dia punya banyak keturunan tentu harusnya makin semangat kerja. Sehingga bisa menghidupi keluarga dengan baik. Baik, lewat telepon lagi. Setelah ini baru saya ke Zoom ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Tia. Iya. Gi. Silakan. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai ada seorang ikhwan. Nah, jadi saya sudah sholat istiqoroh, sudah minta petunjuk. Tapi dari pihak keluarga, kakak saya atau orang tua masih kurang sreg dengan si ikhwan ini. Jadi
apa itu termasuk dari petunjuk istiqoroh atau apa ya Pak Ustadz? Bisa jadi Ya, keluarga nggak setuju intinya ya. iya masih kurang serag. Alasannya mungkin ada yang lebih baik lagi. Kalau bisa cari yang lebih baik lagi. Yang ini dari segi dunia sih Ustadz kayaknya lebih kurang itu, mau yang lebih dari ini Iwan. Tapi sementara saya sendiri dari segi usia ya itu sih. Jadi agak-agak bingung. Coba nanti ini masalah kamu lobby aja sih sama orang tua mau nggak atau apa enggak gitu ya. Masalah lobby. Jadi Kalau ya, memang kalau sudah nggak bisa lagi, nah baru mundur gitu. Sesuai dengan orang tua lebih tentram ya kalau nggak banyak konflik dengan orang tua. Jadi asalnya ikut mereka dulu. Iya Pak Ustadz apa? Ya terus? Jadi kalau menurut Pak Ustadz gimana kalau misalnya si Ikhwan ini dia dari pekerjaan dia sudah tetap, cuman dia masih terbilang honor, terus usianya juga sudah matang, sudah pulsa habis dia nih. Kalau telepon pulsa habis nih kayak gini nih, kasihan. Ya satu lagi, bentar. Habis ini Zoom siap-siap ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, cut lagi. Ada lagi? Tunggu saya telepon, tunggu satu dulu. Ustaz, apa saja pertanyaan selain akidah terkait dunia yang penting dan bisa ditanyakan pada calon pasangan? Ini hal-hal yang ini ya, keseharian dia yang buruk-buruk bisa ditanyakan juga ya. Jilbabnya gimana, kalau laki-laki sholat berjamaah seperti apa, masih dengar musik apa enggak. Kalau saya sih pertanyaan anak muda nanti, TikTok kamu senang apa enggak gitu, main game itu bagaimana, jadi hobimu atau tidak. Biasanya saya tanya seputar itu. Ini jadi format juga di formulir Brojodoh Rumaiso. Baik, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya hamba Allah Ustadz di Jogja. Nggih, monggo. Mungkin mau curhat ya Ustadz ya. Ya, jadi ini usia saya 33 tahun. Iya. Dan qadarullah sampai saat ini saya belum menikah. Sudah pengen menikah, tetapi saya sudah mengikuti beberapa biro jodoh termasuk Rumaiso. Tetapi memang tidak ada respon dari ikhwannya. Dan saya juga ikut beberapa biro jodoh yang lainnya juga tidak pernah direspon. Tapi ketika saya diam, saya juga didiamkan. Jadi saya serba salah. Dan kebetulan memang ada keluarga itu sudah meminta saya ya, sudah sering meminta untuk segera menikah, sudah sering mengenalkan juga, tetapi belum ada yang belum belajar sunnah seperti itu. Jadi dan setiap saya datang ke kajian salaf, saya tanya, boleh nggak saya dengan kondisi saya seperti itu, boleh nggak kalau saya menikah dengan yang tidak semanhat gitu? Jawabannya selalu tidak. Jadi saya benar-benar bingung harus gimana. Dan setiap kali Ustadz ngomong bilang kalau sudah di atas 30 itu sudah rawan gitu. Cuman ya gimana ya? Saya tahu. Saya dengar dari suaramu ini kamu banyak gelisah sekali kayaknya ini. Iya. Seperti nggak tenang begitu. Sepertinya kondisimu dan masalahmu itu ya very tough sih, sulit gitu. Iya nggak? Bebannya makin berat ya? Ya alhamdulillah. Cuman kalau setiap kali, gini, kalau saya setiap kali lagi down itu saya cuma ingat, oh ya, saya lebih beruntung daripada teman-teman saya yang lain gitu kan. Karena ada beberapa teman saya yang mungkin usianya lebih tua dan memang belum ketemu jodohnya juga. Jadi saya lebih bersyukur di situ. Apa kendalanya sebelumnya? Pasti ada kendala, nggak mungkin nggak ada kendala. Pasti pernah juga berhasil ta'aruf tetapi tidak lanjut. Apa kendalanya? Cerita aja. Saya belum pernah ta'aruf Ustadz. Saya baru hijrah ini
sekitar setahun 2 tahun ini. Oh, Jadi sebelumnya saya belum pernah ta'aruf. the new one berarti ya. Ya, Biro jodoh rumah itu sudah berapa lama? setahun, saya angkatan kedua. Dan kedua. Iya. Bunda Liski balas-balas nggak? Nggak pernah gimana ya, setiap kali ada ikhwan yang di share terus saya mendaftar itu nggak pernah dipilih sama ikhwannya Ustadz. Atau saya pikir sih gini, karena kan satu syaratnya saya, karena saya kan cuma tinggal berdua dengan mama, saya mensyaratkan di situ kalau bisa saya juga bisa tinggal dengan mama gitu. Saya nggak tahu apakah pertimbangan ikhwan ini juga akhirnya itu menjadi bahan pertimbangan untuk ikhwannya atau gimana, saya nggak tahu. Itulah masalahnya. Itu titik masalahnya itu. Tapi saya nggak bisa juga, masalah karena mama kan sendiri. Saya nggak bisa juga kalau baiknya syarat ini tidak keluar dulu. Oh gitu. Iya. Kalau syarat ini keluar, pasti sudah timbang-timbang tuh ikhwan tuh ketika baca biodatamu itu. Kamu tulis harus tinggal di Bantul. Oh, berat sekali. Kamu misalnya ini sini ya, harus tinggal di Gunung Kidul. Orang bayangan kan langsung Gunung Kidul, nggak ada air. Ya sudah, saya nggak mau aja. Iya. Paham kan? Iya. Karena kamu menyaratkan tempat, kecuali ada keunggulan dari sisi tempatmu gitu ya. Dia mungkin jadi senang gitu. Misalnya ini dia tinggal di lingkungan sini nih, lingkungan pesantren Darusolihin ini. Asalkan tinggal di Gunung Kidul, di mana? Tempatnya di sini. Mungkin orang lain, alhamdulillah saya di situ saja gitu. Karena dia sudah ada faktor tempat yang faktor tempat yang dia senangi juga gitu. Namun kalau faktor tempat yang masih umum dan saya bisa hidup di sana, pekerjaan saya bisa dibawa ke sana enggak? Saya di luar kota sekarang ini, mau menerima dia enggak? Dia ketika baca biodatamu seperti itu, saya sudah timbang-timbang. Saya paham masalahmu di situ, problemnya di situ. Ada juga yang problem sama gitu. Tapi syarat ini yang jelas memberatkan sekali bagi si ikhwan. Silakan tanya kepada siapapun mau lakukan survei juga, mereka akan berat. Syarat ini nggak usah disebut saja. Nanti coba jenengan hubungi ke Bunda Liski, terus bilang, proses berlangsung aja. Nanti pilihan ini, kalau terpaksa kamu dibawa ya sudah manut aja gitu. Saya yakin kalau suami yang baik tetap akan perhatikan orang tuamu. Dia punya pertimbangan. Mungkin syaratmu ini aja turunkan. Yang penting tinggal di Jogja, itu lebih aman. Gitu. Iya kan? Daripada kamu bilang tinggal di rumah orang tuamu. Oh, berat itu. Paham? Nah, coba turunkan ini terus hubungi Bunda Liski. Bilang aja, saya sudah konsultasi dengan Ustadz bilang masalah saya itu di sini. Saya mau hapus ini Bunda, saya mau update biodata saya, mau ubah yang syarat ini, saya nggak mau cantumin. Itu aja. Kalau sekarang kan Bunda Liski kayaknya programnya caranya baru Ustadz. Jadi berdasarkan absen ya. Itu nanti saya hubungin sekarang atau mau cepat apa enggak? Bilang aja gini, Bunda saya sudah dapat ACC Ustadz ini ada video saya di menit keberapa ini. Kalau mau dengar Bunda malam ini gitu. Nanti Bunda dengar itu. Oh iya. Iya, bilang aja, dia tahu kok. Apalagi kalau ada saya bilang ini sudah saya suruh ngurus, nanti dia bantu langsung dengan tim. Oh iya Ustadz. Boleh rekomendasi teman saya juga nggak Ustadz? Kamu saja dulu. Kamu temanmu kenapa masalahnya? 35 juga Ustadz. Oh ya Allah. Makanya temanmu dengan si tipe sih, jadi agak sulit juga ini. Kok kamu kumpul dengan itu? Cari yang lain. Cari sudah nikah gitu, ibu-ibu gitu, biar kamu dapat ini cepat nih. Ya, burung itu ya terbang bareng. Juga. Burung terbang ya bareng tipe dengan dia. Ya burung gereja ya dengan burung gereja, burung ini dengan ini gitu. Ya jangan terlalu ini, mau selamat ya pisah dulu gitu, cari yang sudah nikah, ada yang punya ini, siapa tahu saya bisa kenal lewat teman saya yang sudah nikah ini, kan bisa. Ya Ustaz. Ya kalau Bunda mau nerima temanmu bilang aja gitu, kalau enggak ya terserah beliau, saya nggak tahu. Tapi yang masalahnya kamu aja, karena kamu sudah daftar gitu.
Oh, sama-sama udah daftar semua Ustadz. Ya sudah bilang kalau gitu, ya nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Iya. Jazakallah khair. Ya, Kom. Baik, selanjutnya Zoom silakan. Baik Ustadz, Ana akan bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan panjang, Ana berusaha menyingkatnya. Ya, nyingkat aja terus kesimpulan aja ya. Nah, ini ada seorang akhwat yang sudah pernah mengajukan ta'aruf kepada seorang ikhwan, tapi kemudian ditolak. Kemudian dengan alasan si ikhwan ingin mendapatkan istri yang jauh lebih muda. Apakah sebaiknya beliau mengajukan kembali ta'aruf kepada si ikhwan ini atau lebih baik mencari ikhwan yang lain? Cari ikhwan yang lain saja, nggak usah. Saya selalu kasih kaidah kalau masalah jodoh itu satu pintu tertutup, nggak terbuka, buka pintu lainnya lagi. Sama dengan rizki ya, rizki itu satu pintu tertutup, jangan bergantung dengan yang tutup ini. Ada yang lain yang terbuka. Allah nggak mungkin kasih tutup ini masih ada peluang rizki yang lainnya lagi. Sama dengan jodoh kayak begitu. Dan ini kaidah dari Ibnul Qayyim ini ya. Ibnu Qayyim itu katakan satu pintu tertutup masih ada dua pintu lagi, dua pintu tertutup masih ada empat pintu lagi, empat pintu tertutup masih ada 8 pintu lagi, gitu ya. Jadi ada peluang banyak. Jangan bergantung satu pintu. Ya. Kalau ini sudah gagal, jangan nunggu-nunggu terus ya, lama. Akhirnya ini dia nunggu, ternyata akhirnya diselipin teman lagi, teman bawa ini, ya sudah. Akhirnya sedih, galau, mau move on sulit itu. Karena dia dari tadi itu bergantung dengan satu pintu saja. Coba diubah prinsip ini. Cari pintu mana saja. Ini sudah nggak berhasil, buka lagi pintu lain. Ini nggak berhasil, buka lagi pintu lain, gitu. Ya, terus. Nah, Ustadz, selanjutnya bagaimana seorang akhwat mengetahui ikhwan ini penyayang? Tadi seperti saya sebut itu masalah dia ngaji. Sudah berapa lama itu ngaji ini kan merubah karakter sebenarnya. Mayurillahi bi khairan yufaqihu fid din. Dia makin faqih kalau belajar agama. Allah akan pahamkan dia agama, akan membawa dia kepada karakter yang baik. Terus yang kedua, guru ngajinya bagaimana? Kalau guru ngajinya wataknya keras, maka turun pada muridnya juga. Yang ketiga itu pada lingkungan. Lingkungan itu pengaruh sekali. Dia lingkungan sama anak-anak sepeda. Nah, karakternya kayak gitu. Oh, senangnya dengan sepeda. Oh, senangnya itu kayak gini. Kalau dia lingkungannya itu dengan anak-anak yang senang game, ya juga waktunya habis tuh kayak gitu terus. Dia senangnya dengan anak-anak yang hiking terus, naik gunung terus. Nanti wataknya sama dengan itu nggak akan berubah gitu. Kayak tadi saya istilahkan itu ya, burungnya selalu terbang dengan yang setipe dengan dia nggak mungkin pakai kelompok lain burung tadi. Sama seperti masalah anak juga itu, anak muda juga demikian. Mau tahu si laki-laki ini penyayang, lihat juga dari teman-teman dekatnya itu. Oh, ini teman-teman kok kalem. Biasanya bawa karakter kayak gitu. Walaupun mungkin dari lingkungan yang kasar dulunya, keras dulunya, bisa berubah gara-gara lingkungan. Ya, terus satu lagi di Zoom, monggo. Halo. Nah, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, sebentar. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana rasa takut menghilangkan rasa takut mau menikah karena orang tua dulu bercerai? Ini trauma dia nih. Mungkin yang trauma dari orang tua itu diubah karena kan tidak semua keadaan orang nikah itu cerai gitu. Saya tahu terbayang dengan yang dulu. Oh, ini mungkin orang tuanya keras, bapak keras pada ibu, main pukul, terus akhirnya cerai gitu misalnya. Terbawa pada anak gitu, itu pasti. Dan seperti ini ya butuh ada pengobatan atau dia hilangkan ini dengan cara-cara tertentu. Kalau mungkin konsultasi dengan psikolog lebih membuka wacana nanti ya. Tapi kalau saya secara umum ya nganggap dulu bahwasanya nikah itu nggak selamanya seperti itu. Ada tetap kebaikan di balik itu. Tetap masih ada rumah tangga yang
kasih sayang, tetap masih ada rumah tangga yang langgeng, tetap masih ada rumah tangga yang tetap terus sampai nanti mereka tua bersama, meninggal dunia gitu. Ada seperti ini dan itu banyak. Harusnya dibandingkan dengan rumah tangga yang lainnya, tidak pada keluarganya saja gitu. Nah, coba itu salah satu kiat barangkali untuk ngatasi trauma karena keluarga dulu orang tua itu cerai. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi sebelum saya ke ini, telepon dan YouTube. Nah, Ustadz, ini yang resen juga cukup banyak, boleh? Ya, satu resen dulu. Nah, silakan Ibu Nanda Mulyani, tafadholi. Ini ada nih. Baru buka. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan Nanda Ustadz di Aceh Ustadz. Jomblo ya? Enggak Ustadz, alhamdulillah saya sudah menikah, saya Nah. sudah punya anak satu. Mau nanya apa kalau begitu kalau sudah menikah? Saya mau nanya, jadi kalau misalnya itu gimana caranya kita tuh yakinkan suami kita kalau kita tuh mampu gitu punya anak banyak, tapi suami saya masih kayak ragu gitu Ustadz, gimana caranya ya? Apa suami itu ragunya kenapa? Nggak tahu Ustadz. Biasanya banyak faktor, ada takut karena rizki, ada takut karena ngurus anak, gitu. Mungkin beliau takut karena saya kan udah lelah gitu, udah capek untuk ngurus anak, tapi saya suka gitu, tapi beliau mungkin kasihan gitu sama Ya saya, mungkin gitu. ibu banyak ngeluh mungkin. Suami juga pusing mikir kayak gitu. Iya juga ya Ustadz ya. Iya. Nggak tahu kalau bapak-bapak itu lihat istrinya dia diamin aja, diamin karena nggak mau juga dia kena marah gitu. Kan suami kayak gitu juga, ada yang diamin aja, daripada saya kena marah biarin aja deh. Pada saya nggak bisa buat apa-apa, mau bantu anak juga mau dekatnya sama ibu, ya sudah biarin aja. Suami kadang dia biarin ini biar nggak jadi konflik sebenarnya. Gitu. Gitu, Ustadz, ya. Ya Nanti biarin keadaan dia kayak gitu dulu. Dia tahu keadaan istri itu bagaimana. Nanti kalau sudah suatu waktu dan suami mau nambah keturunan lagi, baru itu enggak masalah. Oh, gitu Iya. Ustadz ya. Iya. Oh, ya. Jazakillah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telepon langsung dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Jakarta, Ustadz. Iya, silakan. Ana mau bertanya, Ustadz. Kalau lagi ta'aruf, bagaimana cara kita mengetahui kalau ikhwan itu baik akhlaknya? Ini ta'arufnya lewat mana ini? Lewat online, Ustadz, kayak lewat web misalnya. Harus ada ininya jelas ya. Tahu dia baik atau enggak, kayak tadi saya sebutkan ya. Mungkin di saat ada biodata di situ. Itu ada biodata enggak? Ada, Ustadz, biodatanya ada. Tapi Ana tuh takut kalau dari biodata aja tuh ada isi biodatanya itu yang nggak sesuai sama aslinya gitu. Kalau misalnya tidak tertera dengan ini ya nanti bisa ditanya kalau sesi ta'arufnya ya, misalnya tanya guru ngajinya siapa, ngajinya di mana, pernah ngaji apa saja, terus lingkungannya itu bagaimana, sholat 5 waktu apa tidak, merokok apa tidak, pacaran apa tidak, dengar musik apa tidak, terus suka main game enggak. Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang nanti tahu karakter dia gimana. Iya, di CV-nya dia bilangnya dia manhaj salaf, Ustadz. Iya, saya nggak butuh pengakuan, pokoknya sebutkan jujur kayak gini. Mana salaf kalau dibilang sudah ngaji pun masih merokok ada kok. Oh gitu ya Ustadz ya. Iya, kan cuma tahu di pengajian aja kan, belum tentu pulang di itu nggak ngerokok kan. Iya. Iya, jadi dia bisa nulis kayak gitu, harus terus terang gitu. Ada lagi Ustadz, jadi kalau ketika nazar tuh supaya kita ngetahuin akhlaknya baik, kira-kira pertanyaan apa Ustadz yang bisa kita tanyain ke ikhwan tersebut? Iya, kayak tadi pertanyaan yang saya sebutkan itu. Terus ada juga dari sisi pertanyaan yang isinya akidah gitu ya. Dia bagaimana tentang, kalau akidahnya dia bisa jawab seperti ini, artinya nanti akan membawa ke karakter dia juga. Gitu. Sampai pada ibadahnya gitu. Contoh misalnya, apa kamu ketahui tentang bid'ah misalnya gitu ya. Itu kan akan tahu ibadah dia bagaimana. Iya kan? Tanya tentang
syirik itu apa sih syirik? Nanti dia jelaskan, oh ini syirik, ini masuk syirik ini seperti ini. Kan tahu nanti pembawanya jadi tahu, oh dia sudah paham berarti. Paham kan? Iya, kalau seandainya kan berbeda kota, misal dia di Jogja, Ana di Jakarta, dan belum pernah ketemu sama sekali, cara nyari infonya gimana ya Ustadz kira-kira? Apa bisa Ana minta kontak temannya atau saudaranya, apa gimana? Kalau Biro Jodoh Rumaiso itu kita untuk tahu seperti ini ada pihak ketiga yang nanti kenalkan langsung tanpa berada dalam satu grup. Jadi ini si ikhwan di kota A, si akhwat di kota B mau nanya-nanya apa-apa lewat perantara dulu. Tidak boleh tahu kontak satu dan yang lainnya. Ketika si ini ikhwan nanya lewat perantara ini, terus sampaikan kepada si akhwat. Kemudian akhwat nanya lagi, sampaikan pada perantara ini, sampaikan ke ikhwan, gitu terus sampai mereka puas untuk bertanya. Dan pertanyaan tidak dibatasi. Gitu. Kalau itu Ustaz, kalau ikhwannya tuh udah berani gitu nelpon, beraniin diri nelpon mahram kita, nelpon orang tua kita. Menurut kalau Ustaz, saya kurang setuju sih dari sisi kesantunan kurang. Karena beberapa budaya itu tidak seperti itu gitu loh. Ada unggah-ungguh. Ada istilahnya pamit dulu, permisi dulu gitu loh. Gak langsung apa-apa langsung ke orang tuanya. Kalau saya sendiri sih nganggapnya, kalau di tradisi saya di daerah sini nggak seperti itu. Kalau saya nganggapnya ya, saya nggak tahu di daerah lain ya. Saya nganggapnya tidak seperti itu, nggak langsung tiba-tiba langsung ke orang tuanya itu nggak. Ada langkah-langkah baru ke situ gitu loh, nggak langsung tiba-tiba telepon gitu. Saya nganggap itu nggak sopan. Bagi budaya kami di sini, kami nganggap itu nggak sopan. Paham kan? Iya, jadi yang benarnya itu misal gimana Ustaz? Setelah ta'aruf matang dulu, kemudian fikskan dulu. Tapi saya sarankan sebelum ta'aruf ini dua orang ini sudah disetujui orang tua ya, nggak main-main. Iya. Kalau masih main-main artinya orang tua pun nggak tahu, terus kalian ta'aruf akhirnya nggak jadi, ujung-ujungnya di orang tua jadi gagal. Berarti main-main saya nganggap. Gitu. Iya, karena di Biro Jodoh Rumaiso kita serius seperti ini. Nggak ada itu data yang masuk ke kami itu tanpa persetujuan orang tua, nggak ada. Kita sudah pakai pertimbangan seperti itu. Kalau ta'arufnya kan udah kayak di web itu kan udah lancar, terus dia izin minta nomor wali, terus dikasihin, terus dia nelpon. Kira-kira itu sopan nggak Ustaz? Saya nganggap ta'arufnya belum perfect. Oh gitu. Iya. Oh, gitu ya, Ustaz. Kendalanya nanti ke depan ada penyesalan ketika ternyata ada beberapa karakter tidak diketahui, baru diketahui setelah menikah, akhirnya cerai. Oh gitu. Iya, memang nggak main-main kayak begini. Oh iya, Ustaz, itu aja. Bisa nanti saksikan di video-video Iya. di channel Rumaiso TV sebelum-sebelumnya, nanti bisa banyak belajar deh Oh iya. tentang Ya, baik, perjodohannya. Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, ini sebentar ada di WA ini saya belum baca. Saya baca dulu, habis itu Zoom terakhir, terus saya terima telepon terakhir. Sebentar. Saya seorang akhwat dari Belitung Timur. Sementara viralnya ke UN ta'aruf di medsos, ada ikon ikhwan yang chat Ana secara langsung menjanjikan ta'aruf setelah dia lulus kuliah. Nggak usah terima ikhwan kayak begini, ini banyak PHP. Dan dari sini saya sudah bisa gambarkan ikhwan ini bagaimana dia melakukan cara yang salah untuk ta'aruf gitu. Nggak kayak gini, ini masih nunggu kuliah, masih lama lagi, belum lagi dia kerja lagi, dia sudah kenalan kayak gitu. Nggak main-main loh kalau ta'aruf. Kita di Rumaiso itu nggak pernah main-main kayak begini. Dia tanya, kamu sudah tanya orang tua, ada tanda tangan orang tua, nggak disetujui, nggak, si akhwat juga demikian. Saya bercerai setahun lalu, saya sekarang umur 23. Mau nyari jodoh kok malah kayak trauma ya Ustadz. Ngelihat wanita cantik, oh ini yang semalam nanya, sudah saya jawab. Saya seorang ikhwan, apakah dalam proses ta'aruf perlu menyebutkan tanggungan seperti utang? Cukup kalau ditanya ya. Dan tapi harus jujur nanti.
Mungkin ketika ini sudah melangkah lebih jauh sampai nazar, sampai mau nikah, mungkin harus terus terang, karena saya takut jadi problem nanti ketika menikah. Terus utang ini membebani istri juga. Ini mungkin lebih bagus disampaikan. Wallahu alam. Baik, telepon satu dulu, baru saya ke Zoom. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Fatimah Zahra di Bekasi. Silakan. Bisa bertanya? Ya, silakan. Ya, baik. Ustaz, ini kalau bisa, pertanyaannya nggak live streaming ya Ustaz? Karena takut. Ini live streaming ini. Ulang mas. Ya udah, kalau bahasa. Anak akhwat. Iya. Sebentar. Ya, nanya aja nggak apa-apa. Kan nggak ada yang tahu kamu juga. Biar nggak ada yang dengar. Ya, umur 17 tahun. Terus anak itu di hibah untuk tadut dari seorang ustadz kibar. Umurmu berapa? Ya, oke, anak nggak mau di live streaming. Enggak, umurmu berapa? Tadi saya dengar umur. 17 tahun. Berapa? 17 tahun. 17 tahun. Iya, terus. Tuh anak tuh kan nggak homeschooling, nggak sekolah formal gitu kan. Ya udah, anak fokusin mulazamah ke ustaz-ustaz, datengin rumah ustazah untuk belajar bahasa Arab, tahfiz dan yang lain lah. Terus kebetulan anak kan lagi talaki tuh. Anak belajar talaki terus kepada seorang ustaz. Kemudian ya ustaznya ini udah punya istri, cuman beliau istrinya itu sering menceraikan ustaz. Maksudnya dia ngomong jujur bahwasanya istrinya bisa kali 100 kali mengatakan cerai itu. Terus dia bilang ke keluarganya, makanya dia minta solusi ke masyaihnya untuk solusinya diceraikan atau poligami kan. Terus kata yang pertama sabar, kalau udah sabar tapi masih kayak gitu, dia dinasehatin dan berbagai macam, kamu udah talak 2 ya istri pertamanya. Akhirnya disuruh poligami kan. Nah, ketika nanti poligami, terus istrinya nggak terima, ya boleh tuh diceraikan, karena kan dia tinggal satu lagi ya udah talak bain. Ya. Terus ya anak tuh ragunya karena kan melihat orang-orang yang poligami itu kok kayak antara istri pertama sama istri kedua tuh, ya walaupun nggak semuanya sih, cuman ya kata banyak ustaz saya, anak tuh sampai nanya ke asatiz salaf dari ustaz, masya Allah, ya anak sampai nanya kemana-mana gitu, karena ya mereka bilang beliau katanya, ya Allah sayang banget masih 17 tahun ukti. Saya jawabannya sama juga. Tapi kak ustaz, anak tuh takutnya apa tau nggak, yang hadis apabila datang seorang yang pakai agamanya. Sabit bin Qais itu fakih, akhlaknya bagus, namun dia diminta sama istrinya mau pisah. Alasannya karena istrinya tidak kuat untuk bersama dengan suaminya, karena masalah face saja, bukan masalah akhlak, bukan masalah agama. Paham? Iya sih, iya. Ya itu yang terus otomatis anak kan masih belajar sama beliau. Lebih baik tinggalkan apa gimana? Soalnya kan kalau minta saran saya kan, kalau minta saran saya ya mungkin tidak ngaji dulu ke beliau, cari tempat lain. Baik. Iya. Terus umurmu masih muda, kamu masih bisa dapat yang sekufu denganmu, masih bisa dapat yang 20, 21, masih bisa dapat itu 17. Begini, ada juga yang dewasa, itu kan cuma perkataanmu saja. Saya nikah usia 23 saya. Iya sih, iya. Ahlannya. Baik, Istri saya 21, saya nikah sudah usia 23. Ada masalah gitu? Nggak ada. Masalah penyesuaian karakter saja. Kalau orang sudah punya ilmu matang, dia 21 pun itu sudah matang dia. Iya, baik lagi dia ilmunya kan, karena sehingga pemikiranmu tadi bilang yang muda umur 21 belum matang, saya nggak setuju.
Iya Ustaz, maksudnya gini, yang ya Anak-anak UGM anak-anak UGM itu bahkan ketika masih kuliah pun mereka sudah nikah loh itu. iya maksudnya yang umurnya kadang lebih kita pun bisa aja lebih dewasa gitu. Iya, lebih dewasa karena dia punya kematangan ilmu. Iya. Iya. Paham ya? Berarti lebih baik anak tinggalkan. Iya, umur masih 17 masih dapatin ini jomblo-jomblo di sekitar. Kenapa Ustaz sayang ya? Iya, itu ustaz-ustaz yang lain bilang kayak gitu. Itu Ustaz. Kalau kemarin yang nanya saya, yang terakhir itu umurnya 30-an, dia janda. Ketika Ustadz mau maju, saya bilang ya sudah sama Ustadz itu. Kok kamu saya kasih jawaban beda? Karena saya lihat umurmu. Iya, betul juga. Paham kan? Iya. Paham insyaallah. Keadaanmu beda dengan yang tanya saya, ini pas terakhir juga dia nanya ini. Iya. Cukup ya? Jadi anak fokus belajar aja. Fokus belajar, kamu masih dapat yang muda. Iya, anak tuh lagi fokus belajar tiba-tiba datang orang yang kayak gitu kan. Kan bisa belajar, Ustaz. Iya, jauhi aja kalau gitu, kan bisa dijauhi kan, guru ngaji bukan hanya dia. Iya, tapi orang tua tuh selalu bilangnya kayaknya mungkin orang tua takut kali karena kan lihat dari kakakku yang pertama kan dari ikhwannya dari suaminya tuh nggak yang suka belajar, sedangkan tuh dari keluarga tuh suka sama orang-orang yang suka belajar, walaupun kita tuh benar-benar nggak lihat sisi duniawi, maksudnya mau dia kayak nggak terlalu melihat dalam sisi duniawi ya, kayak lihat dalam kefakihan agama kan sama ibunya. Bukan masalah itu saja. Kakakku tuh dapetin yang nggak sesuai dengan orang tuaku ketika lihat, ya sayang banget dia jarang banget belajar dan sebagainya gitu, belajar ngaji itu susah. Kan nggak semua seperti itu juga. Jadi mungkin dari tuh ya bujukan orang tua kan juga luar biasa Ustaz membawa anak. Iya, tapi kan nggak semuanya kayak gitu juga, nggak semua kayak kakakmu gitu. Iya. Paham ya? Iya. Ya, baik. Jazakumullahu khairan. Ya, saya doakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Baik, aduh ini masalah berat. Aduh. Baik, ada Zoom terakhir. Baik Ustadz, Ana akan bacakan dari chat. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya sedang dalam masa pendidikan agama dan memang telah niat menikah 1 atau 2 tahun lagi, menabung uang persiapannya. Namun pada saat ini ada perempuan yang mengajukan dirinya dan Ana rasa baik, insya Allah dia ingin belajar juga, dalam artian belajar bersama. Tapi saat ini saya belum punya uang, sehingga karena hal ini jadi belum berani menyampaikan kepada orang tua dan ada rasa takut menerima keinginan beliau karena tidak ada dana untuk pernikahan. Pernah disampaikan kepada keluarga besar, kepada keluarga beliau, siap membiayai, cuman terbesit di hati setidaknya saya harus bisa membantu dan memberi mahar yang baik. Namun qadarullah cukup sulit keadaan ekonomi sekarang. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Nasihatnya pending dulu sampai 1 atau 2 tahun yang seperti dia usulkan. Akhwat tuh cuma ini kejar-kejar kamu aja itu. Ada banyak ini kejar-kejar kayak gitu juga. Kamu belum matang ya, nanti tunggu 1-2 tahun dulu, orang tua setujui, terus sudah punya kesiapan mental, kesiapan finansial, nah baru maju untuk nikah tuh. Gitu ya. Cukup, baik. Saya rasa cukup. Insya Allah besok masih ada lagi. Jadi masih bisa bertanya besok pembahasan kita. Ada yang sudah menikah, kemudian ada doa kepada mempelai. Sebenarnya hadis di Bulughul Maram ini tidak sistematik sih, tapi ya kita harus runtut bahas. Karena nanti ada pembahasan mahar juga, pembahasan kewajiban suami, kewajiban istri, semuanya butuh ini belajar bertahap gitu. Ya besok pembahasannya itu. Besok pagi kita pada seperti biasa, insya Allah pembahasannya dana talangan haji dari Harta Haram Muamalat Kontemporer karya guru kami Ustadz Irwandi Tirmizi. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.